Pujian demi pujian sudah kami naikkan. Biarlah itu menjadi perkenanan di dalam Engkau, Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Urapi pikiran kami, urapi hati kami Tuhan. Supaya setiap perkataan firman yang kami baca, yang kami dengar Tuhan, itu boleh masuk ke dalam hati kami Yesus. Bahkan jadi rema dalam hidup kami, bekal dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan berjalan di dalam Engkau Yesus. Terpujilah Engkau senantiasa. Dan saat ini Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Yang siap dengar firman, mari kita katakan amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Pujian tadi benar-benar menggugah hati. Setiap hari kita perlu Tuhan. Setiap menit, setiap detik kita perlu pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan lemah, jangan lelah. Terus yang Ibu Ajin saksikan, berdoa dan baca firman tiap hari. Ada pujiannya zaman dulu. Doa tiap, bagaimana? Baca tiap hari, doa tiap hari ya. Itu selalu kita harus lakukan, bukan di gereja aja kita baca Alkitab. Bukan di gereja aja kita berdoa. Tetapi setiap hari kita harus pegang janji firman Tuhan. Kita harus baca. Supaya tadi, kalau dia nggak dibisikin ini adalah hipnotis, mungkin rumahnya dibilangin, anaknya kerja dibilangin ya, dan dia dikasih keberanian. Biasanya ibu kan nangis ya, nangis kalau dia tapi dia diberi keberanian sama Tuhan untuk bisa berkata. Sampai pasti orang itu juga mikir, nih ibu ada apanya ya, kok jadi kayaknya jadi kita kalah. Pasti nggak seorang di dalam itu, pasti ada 2-3 orang, bisa 4 orang, paling dikit 3 orang ya, supaya kita tetap berjaga-jaga. Waspadalah. Karena iblis seperti singa muda yang kelaparan mencari mangsanya. Dan kebanyakan yang dimangsa adalah anak-anak Tuhan. Jadi itu sekalian menguji kita, dekatkah kita pada Tuhan, melekat nggak kita kepada Tuhan. Kalau kita melekat, persoalan ada, tapi Tuhan lakukan seperti kesaksian tadi. Amin. Amin ibu-ibu. Yuk kita baca. Saya juga pakai ya. Sudah kedengeran ya ibu-ibu ya. Kita baca dalam Markus 34. Markus yang ke-34 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Gak kedengeran ya? Soalnya direkam ya, maaf ibu-ibu. Biasanya enggak. Ya, Markus yang ke-35. Kita baca firman Tuhan dari Markus 35. Markus 4 ayat 35 sampai salah ngomong deh tuh. Markus yang ke-4 ayat 35 sampai dengan ke-41. Kita akan baca bersama-sama ya. Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41 ya. Kita akan baca bersama-sama. Yang belum dapat udah nggak usah dipikirin, kita baca di depan sudah ada ya. Matius yang ke-4 ayat yang 35, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke belakang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat ketakutan. Ulang lagi, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin ribut dan danau itu pun taat kepadanya?" Ya. Kalau kita baca di perikop ini gelombang laut ya. Tapi yang kita hadapi adalah gelombang kehidupan. Amin ibu-ibu. Banyak sekali masalah yang terjadi di dalam hidup, di dalam kehidupan setiap kita. Ya, apalagi para ibu-ibu banyak persoalan. Seringkali ibu-ibu diam cuma bisa menangis. Tapi itu yang terbaik. Daripada begitu punya masalah langsung seperti burung beo ke sana ke sini, akhirnya tidak ada jalan keluar. Malah yang ada akhirnya diviralkan, kalau kata YouTube, ya, dikit-dikit diviralkan. Kita pun nggak mau seperti itu. Kalau kita punya persoalan, kalau kita punya pergumulan, datang kepada Tuhan. Kita menangis di hadapan Dia. Ya, kalau mau curhat boleh, tapi ada kita lihat orang-orang itu bisa nggak kita curhatin? Nggak jadi ember. Ibu yang ngomong tuh ya, nggak jadi ember. Akhirnya persoalan tidak terselesaikan, tapi kita punya permasalahan kanan kiri depan belakang, timur selatan barat utara itu semua tahu. Itu yang tidak kita hendaki. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika badai kehidupan datang menerpa kita? Ya, yang pertama ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh kembali. Yang pertama-tama yang kita harus lakukan, diam di hadapan Tuhan. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi masalah kita, kita sertakan Tuhan. Kita mau ngadu kepada Dia. Tadi ada seorang ibu yang datang kepada saya, membawa persoalan hidupnya. Saya cuma bilang datang sama Tuhan. Jangan cerita sama yang lain. Karena Dia adalah segala-galanya bagi kita. Tidak ada pertolongan yang sempurna yang diberikan orang-orang kepada kita. Hanya kepada Yesus Tuhan kesempurnaan itu ada. Ya, kalau kita cerita sama orang kan, kalau mulai musuhan, mulai gak enak hati, mulai dia diceritain. Betul apa betul ibu-ibu? Dulu kan si A begitu, si A begini, mulai deh tuh. A, B, C, D, Papa Z diceritain. Padahal ceritanya itu orang gak sampai Z. Mungkin cuma sampai C atau G atau I. Tapi diceritakan kembali sampai Z lengkap. Yang tidak ada menjadi ada. Ya ibu-ibu ya, betul gak? Ibu-ibu kan sering rasain nih, betul. Yang pertama-tama kita harus lakukan, kita cari Dia. Kan hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Tuhan yang mampu melepaskan segala beban persoalan kita. Segede apapun, sengamuk apapun itu taufan, Tuhan bisa menghardiknya. Diam dan tenanglah. Ada satu ayat mengatakan kalau kita diam, kita tenang, kita bisa berdoa. Nangis tidak bisa menghapus persoalan, enggak. Kita harus bertindak di dalam karunia Tuhan, di dalam naungannya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Ya, jadi mulai saat ini ibu-ibu ngerti ya, kalau ada persoalan, jangan cengeng. Bukan gak boleh nangis, bukan. Tapi jangan cengeng, langsung mengasihani diri. Ya, kalau minta kasihan sama orang masih mending mengasihani diri. Nangis, memble, pagi, sore, siang, malam. Ya, bahkan mungkin 3 kali nangisnya kayak makan obat. Pagi, siang, sore, nangis terus.
Bebas nggak tuh persoalan? Enggak. Kita mau cari Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi persoalan gak boleh ditinggal kabur. Ada persoalan hari ini, kita kabur ke Bandung, ke Surabaya. Pulang ada lagi enggak? Ada. Persoalan gak hilang karena belum selesai. Persoalan kita harus selesaikan dulu supaya kita hidup tenang. Kita bisa berdoa, kita bisa terus menikmati hidup ini walaupun di tengah badai persoalan. Amin ibu-ibu. Jadi mulai saat ini jangan takut. Yesus sanggup menolong kita. Yang kedua, kita mau belajar tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan kalau badai sedang menerpa. Kita baca di ayat yang ke-38. Saya bacakan, naik ke atas satu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Coba. Angin topan badai datang yang disalahin, Yesus bilang gak peduli. Padahal kalau Yesus tidak peduli kepada murid-muridnya, tidak ada hari itu mungkin udah dimakan sama gelombang laut. Tapi karena Yesus ada, dia tetap ada sebagai dia ada pada waktu itu. Amin. Jadi jangan suka menyalahkan orang lain apalagi Tuhan. Kok Tuhan gak dengar doa saya? Kenapa orang-orang bisa gampang selesai? Kenapa saya enggak? Tuhan gak sayang sama saya. Kalau Tuhan gak sayang kita, ibu-ibu gak ada hari ini. Betul gak? Betul. Jadi kita jangan gampang menyalahkan orang lain apalagi Tuhan. Karena si A nih gue jadi begini. Karena si B nih gue jadi begini. Jangan sekali-kali nyalain orang. Setiap persoalan yang kita hadapi itu pun sebuah ujian buat kita. Apakah kita sanggup berjalan di atas persoalan kita? Apa? Persoalan yang berjalan di atas kepala kita. Kalau yang kedua yang kita ambil, sampai kita dipanggil Tuhan, kita nggak akan terima mujizat Tuhan. Yang namanya mujizat bukan sakit sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit, bukan. Yang namanya persoalan kita bisa menghadapi hari lepas hari, itu adalah mujizat. Siapa kita bisa mampu menghadapi kehidupan kita hari lepas hari di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Amin ibu-ibu. Jadi kita tinggal pilih. Mau persoalan di bawah kaki kita, apa di atas kepala kita. Setiap hari orang pasti mengalami persoalan. Ya, yang banyak uang, mungkin uangnya em-eman lain lagi. Takut duitnya diambil orang. Sungsang sumbel tuh, nyari tempat di mana yang aman. Duit gue supaya gak diambil orang. Apalagi yang kita gak punya duit. Betul gak? Besok bisa makan gak? Besok anak gue sekolah bisa bayaran gak bulan depan? Ya, jadi semua persoalan pasti ada. Hal kecil aja bisa jadi persoalan yang besar buat kita kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Gak usah banyak, gak usah gede-gede suami istri, dikit aja. Karena nasi aja, karena sayur aja itu bisa jadi gede. Kalau kita berjalan, kalau persoalan berjalan di atas kepala kita. Kita biarkan tuh persoalan terus menindas hidup kita. Itu tidak akan selesai sampai akhir hidup kita. Namun saat ini kita mau berubah menjadi wanita-wanitanya Allah yang bijaksana, yang berpikir baik, yang berbicara baik, yang menerima segala sesuatu dengan baik. Karena kita adalah wanita-wanita yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan. Kalau enggak, kita enggak ada sampai hari ini. Amin ibu-ibu, ya dari jauh-jauh datang ya. Bisa datang ke tempat ini, itu pun keajaiban, mujizat. Dikasih sehat terutama. Bangun tidur, dikasih sehat. Tadi pagi, maaf saya minum dulu. Setengah 6 kira-kira, saya turun dari ranjang, nggak bisa jalan. Kaki kiri saya tuh tegang. Jangan kata buat melangkah. Bergerak aja sakit banget dari telapak kaki sampai ke panggul sini. Saya bilang, Tuhan kenapa nih? Malam gak apa-apa, saya bangun pipis jam 2 juga gak apa-apa. Langsung saya,
Tuhan, ntar sore saya mau melayani, membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Masa saya dikasih sakit? Udahan saya sebenarnya malu kalau naik di atas mesti digendeng. Tapi saya nggak pusingin semua itu. Yang penting saya bisa melayani. Terus saya dikasih pernah dikasih minyak gosok sama Ajin ya. Ini Bu Nonon kalau linu-linu itu saya nggak pernah pakai, jarang karena nggak tuh ngerasain linu. Tapi tadi pagi luar biasa saya gosok, panasnya minta ampun. Karena saya gosok banyak, kenceng. Kira-kira jam 10 saya berjalan mulai lega. Abis mandi saya bilang sama Nia, gue pakein lagi deh Nia kaki gue supaya baik. Akhirnya terus sampai saat ini saya bisa bilang tidak sakit. Ya, itu kalau kita ngikutin sakit kita, sampai kapan kita ke gereja, sampai kapan kita melayani. Kita ini orang-orang yang udah tua di dalam Tuhan. Jadi jangan sekedar hanya untuk duduk diam, yang bisa melayani dengan baik. Ya, jangan bersungut-sungut kalau dikasih pelayanan. Gue lagi nggak ada yang lain apa? Itu Tuhan sangat murka. Jadi apapun yang ditugaskan untuk kita melayani, kita jalankan dengan baik. Itu kita masih bersyukur, kita dikasih kehormatan loh ibu-ibu. Bukan melayani Bu RT, Bu RW, Pak Lurah, bukan. Tapi melayani Tuhan. Raja, bukan saja raja di Indonesia, tapi raja di seluruh dunia. Allah di seluruh dunia. Kalau kita ditunjuk melayani, itu satu kemuliaan buat kita. Kehormatan buat kita. Jadi jangan anggap enteng pelayanan. Cuma terima tamu. Justru terima tamu itu paling penting loh. Kalau yang terima tamu mukanya cemberut, masuk duduk juga udah gak sejahtera kita. Bener gak? Aduh tuh terima tamu mukanya serem amat. Baru gue mau cari kebahagiaan di gereja. Ketenangan. Lihat muka terima tamu mukanya serem banget. Jadi itu berarti tidak membawa damai sejahtera. Apalagi firman Tuhan. Puji-puji aja saya dengan ngangkat. Justru kalau kita membawa pujian bisa ngangkat hadirat Tuhan ada di kita. Firman Tuhan siapapun yang berdiri di sini. Mau pendeta gede kayak sedang kayak kecil kayak. Itu kita terima dengan sukacita. Karena hadirat Allah hadir. Dan kita dipenuhi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan pandang siapa yang firman Tuhan ini hari. Ya, sering gak ibu-ibu kayak begitu? Jadi siapapun dia yang melayani itu adalah utusan Tuhan untuk membawa firman Tuhan untuk kebaikan kita sekalian ibu-ibu di tempat ini. Enggak ada firman Tuhan yang menyesatkan. Pasti membangun, membawa kita bangkit dari keterpurukan kita dalam kerohanian kita. Amin ibu-ibu. Jadi mari mulai saat ini siapapun yang berdiri di sini itu adalah utusan Tuhan. Amin. Amin ibu-ibu. Jangan omdo nih aminnya. Amin. Betul-betul keluar dari dasar hati yang paling dalam. Kalau omdo bisa aja. Amin. Ngikutin semua orang. Amin. Tapi hatinya kan belum tentu. Mulai saat ini rubah sikap kita. Kita mau terima. Apapun yang diberitakan Tuhan lewat hambanya. Itu adalah teguran buat kita semuanya. Amin. Yang ketiga. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan kalau badai kehidupan menghempas hidup kita? Yang ketiga adalah percaya. Ya, ayat yang ke-40 kita baca, saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi hanya orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya yang selalu ketakutan di dalam hidupnya. Jadi dia membatasi kuasa Tuhan untuk kita berubah dari yang hidup tidak enak menjadi enak. Ya, itu harus kita lakukan. Jadi percaya itu paling penting. Ya, setelah kita percaya, baru kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah andalan kita. Bahwa dia adalah pelindung kita. Dia adalah batu karang kita. Dia adalah menara kehidupan kita. Bahkan dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Suami nggak tahu kepedihan hati istri. Karena tidak selamanya suami tahu rahasia hati istri. Istri pun demikian.
Orang tua juga nggak tahu kepedihan anak. Kita bisa nyalain anak, kurang ajar tuh anak. Kita nggak tahu kepedihan dia. Begitupun anak-anak kita. Jadi jangan, sekali lagi yang kedua, jangan menyalahkan. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita hidup benar di jalannya Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Yang penting kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Entar kita percaya, entar kita enggak. Entar kita mau ikut Tuhan, entar males Hari Jumat lagi aja mesti gue ke gereja. Sering gak begitu ibu-ibu? Halo? Justru kita harus menanti-nantikan hari Jumat. Supaya ada pertemuan kita dengan Yesus. Dan ibu-ibu sekalian yang ada di tempat ini. Kalau orang gak percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti gak bakal aman. Ketakutan aja, bangun tidur takut, siang takut, malam takut. Ngapain kita hidup? Kok takut terus sama kehidupan ini? Kita memang takut menghadapi hari-hari tahun 2023. Tapi kita percaya, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yaitu kita yang dibuat oleh Tuhan. Dimanapun kita melangkah, Tuhan ada bersama kita. Dimanapun kita ada, Tuhan ada bersama kita. Yang penting kita menaruh kepercayaan kita sama Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita di dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Bukan sekedar percaya. Asal orang tanya misalkan, "Mu percaya nggak Cinonon baik?" Percaya, percaya. Asal Om Dok percaya. Tapi kita mau menaruh, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Saya bersyukur saya ada saat ini lewat proses. Lewat gelombang kehidupan, lewat gelombang badai, waduh macam-macam lah. Tapi saya setia terus sama Tuhan. Saya cuma ngadu sama Tuhan. Apa yang jadi permasalahan hidup saya? Apa yang menjadi persoalan hidup saya? Mungkin semua orang bilang, oh saya enak karena saya kan ketawa-ketawa, badannya juga endut ya. Badannya endut ya, melebar ke kanan dan ke kiri gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak permasalahan yang saya hadapi. Tapi saya percaya Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mampu memimpin saya, membawa saya melewati segala persoalan. Bukan dihilangin persoalan, tetap ada. Tapi kita mampu sampai kita dapat kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan dari Tuhan. Amin ibu-ibu, saya masih percaya, bukan percaya. Selalu kan ada satu pujian yang mengatakan, satu kali akan ada hari senang buat saya. Kita percaya itu. Satu hari akan ada hari senang buat kita. Dan badai pasti berlalu. Nggak mungkin badai terus menimpa kita. Pasti akan berlalu cepat atau lambat. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Amin. Dan mendung tidak selamanya kelabu. Habis mendung gelap dia pasti turun hujan. Dan habis hujan ada pelangi yang selalu kita bisa nikmati keindahannya. Amin. Tangan Tuhan sedang merendah untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Pesan dari firman ini, jangan takut. Yesus pasti menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita naik satu pujian di tengah ombak